Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Video kali ini akan membahas tentang angka penting dan operasinya. Angka penting di sini ada 5 pasal ya. Tentang angka penting, yang pertama adalah semua angka bukan nol itu pasti angka penting. Contohnya seperti apa? Angka bukan nol ya, kita tahu bahwa kita punya angka 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, angka 1, 2 sampai 9 ketika ada dalam sebuah bilangan maka itu pasti menjadi angka penting. Yang kedua adalah angka 0 di antara angka bukan nol itu juga akan menjadi angka penting. Ya, sekali lagi, dalam membahas angka penting yang perlu diperhatikan adalah angka 0. Contohnya seperti ini ya, pasal yang kedua. Misalkan saya punya 203. Nah, karena angka 0 ini berada di antara angka bukan 0, berada di antara angka 2 dan angka 3, maka semuanya ini akan menjadi angka penting, termasuk angka 0-nya. Totalnya menjadi 3 angka penting. Selanjutnya pasal ketiga adalah angka 0 pada deretan akhir setelah koma desimal. Yang perlu digarisbawahi ini adalah setelah koma desimal. Ya, kalau nanti tidak ada koma desimal dalam bilangan tersebut, maka nanti akan ikut ke pasal yang lainnya, pasal selanjutnya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah angka 0 pada deretan akhir setelah koma desimal ya, 0,0250. Nah, ini angka 0 yang terakhir ini dia termasuk menjadi angka penting karena dia berada di deretan akhir dan setelah koma desimal. Bagaimana nanti ketika tidak ada koma desimal? Maka kita bahas di pasal kelima. Selanjutnya adalah angka 0 sebelum angka bukan 0 bukan angka penting. Jadi angka 0 yang berada di bagian depan atau berada di sebelum angka bukan 0 itu bukan angka penting. Contohnya sama. Di sini ada 2 angka 0. Maka 0 di sini dia bukan angka penting. Maka otomatis angka pentingnya hanya ada 3, 2, 5 dan 0. Ini adalah 3 angka. Pasal terakhir ini tentang bilangan puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 di deretan akhir harus diberikan tanda garis bawah. Ya, harus diberikan tanda garis bawah atau ditulis dalam notasi ilmiah. Seperti apa tanda garis bawah? Ya, misalkan saya punya angka 2500. Misalkan saya hanya menentukan bilangan ini harus punya 3 angka penting, maka saya beri tanda di angka penting terakhir. Karena kebetulan ini 0, maka saya beri tanda garis bawah. Nah, ini juga 3 angka penting. Misalkan saya beri tanda sebaliknya, maka kan saya beri tanda di sini ya, maka dia hanya memiliki 2 angka. Kalau saya beri tanda paling terakhir, ya, maka ini akan menjadi 4 angka. Untuk notasi ilmiah akan kita bahas di halaman selanjutnya. Ya, ini tentang notasi ilmiah sekaligus kita latihan beberapa contoh. Ya, notasi ilmiah itu adalah sebuah angka yang dituliskan dengan aturan tertentu sehingga dengan melihat atau membaca angka tersebut kita langsung tahu berapa nilai angka pentingnya. Jadi tujuan utama dari notasi ilmiah salah satunya adalah memberi informasi berapa banyak angka pentingnya. Nah, yang perlu diperhatikan, angka sebelum perkalian di sini, misalkan angka ini itu adalah A, nilai dari A harus berada di antara 1 dan 10. Jadi dia lebih besar dari angka 1 dan lebih kecil dari 10. Jadi tidak ada namanya notasi ilmiah dituliskan
8 kali 10 pangkat 5 misalkan. Nah, ini belum menjadi notasi ilmiah yang baik. Atau ditulis lebih dari 10, misalkan 15 atau 15 kali 10 pangkat 2 atau 20 kali 10 pangkat 2, maka ini juga masih belum menjadi angka penting yang baik. Selanjutnya adalah kita latihan beberapa contoh di sini. Ada beberapa bilangan, kita akan cari berapa jumlah angka pentingnya dan kita akan buat notasi ilmiahnya. Yang pertama adalah 31,60. Nah, sesuai dari yang tadi, kita hanya perlu memperhatikan angka 0, karena selain angka 0, sudah pasti dia akan menjadi angka penting. Angka 0 di sini kita bahas sekarang. Angka 0 berada di deretan akhir, ya, berada di deretan akhir, tetapi dia setelah koma desimal, maka angka 0 ini termasuk angka penting. Jumlah angka pentingnya ada 4. Artinya seluruh angka di sini dia menjadi angka penting. Sekarang kita akan buat notasi ilmiahnya. Nah, pembuatan notasi ilmiah ini saya punya cara sendiri yang mudah ya. Caranya mungkin lebih baik saya beri nama pemindahan koma ya. Ketika kita memindah koma ini ke depan, ya, kita bisa memindah koma ini berapa kali ya ke depan, maka pangkat 10 di sini kita tambahkan 1 ya. Kalau kita di sini komanya pindahkan 1, maka pangkat 10-nya dia tambahkan 1. Apabila koma ini kita geser ke belakang, maka pangkat 10-nya kita kurangi 1. Ataupun kalau dia belum ada pangkat, belum dikalikan 10, maka langsung kita nilaikan, kita berikan berapa pergeseran komanya. Nah, di sini kita tahu bahwa dia bergeser 1 kali, karena untuk menjadi di antara 1 dan 10, maka komanya harus berada di sini. Ya, ini pergeseran ke kiri atau ke depan sebanyak 1 kali, maka nilainya akan menjadi 3,160 dikali 10 ya, dikali 10 pangkat 1, boleh kalian tulis seperti itu. Jadi 3,160 dikali 10 pangkat 1. Selanjutnya adalah 205. 205 di sini ada angka 0 yang berada di antara angka bukan 0, maka otomatis dia termasuk juga dengan angka 0. Jumlah angka pentingnya berarti semuanya juga berarti 3. Nah, ini tidak ada komanya. Bagaimana teori pemindahan koma tadi? Setiap angka yang tidak memiliki koma, maka pasti komanya itu ada di paling belakang ya. Karena dia tidak ditulis komanya. Untuk memasuk kepada area ini, berada di antara 1 dan 10, maka komanya harus berada di angka setelah 2. Maka ini kan harus pindah 2 kali. Pindah 2 kali ke depan ya. Jadi 2,05 pindah 2 kali ke depan berarti positif ya. Kali 10 pangkat 2. Jadi 2 pertambahannya. Selanjutnya adalah 0,0210. Maka nilai dari angka pentingnya, kita melihat di sini ada angka penting di belakang, sama dengan yang pertama tadi ya, dia termasuk angka penting. Sementara angka penting yang berada di depan dalam kondisi apapun itu, dia pasti bukan angka penting. Jadi angka pentingnya juga akan jadi 3. Nah, kita lihat di sini angka ini masih berada di bawah 1. Untuk agar angka ini berada di antara 1 dan 10, maka komanya harus pindah ke sini. 1, 2 ya, berpindah 2 kali ke belakang atau ke kanan. Maka pangkatnya harusnya negatif 2,10 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya ada 3,140. Ya, sama dengan soal yang pertama, ini adalah
termasuk angka penting, maka angka pentingnya ada 4. Karena dia tidak perlu digeser ya, ini sudah masuk antara 1 dan 10, maka kita tulis saja yang sama. Apakah perlu ditulis 10 pangkat 0? Ya, saya kira tidak perlu ya, karena ini sudah tidak perlu dikalikan 10 berpangkat. Angka selanjutnya adalah 0,000405. Angka 0 yang diapit ini termasuk angka penting, sementara angka 0 yang berada di depan seluruhnya tidak termasuk angka penting. Berarti angka pentingnya ada 3, dan kita akan menggeser, komanya harus ada di sini. Agar dia berada di antara 1 dan 10, gesernya berapa kali tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Bergeser 5 kali ke belakang, berarti pangkat min 5 nanti. 4,05 kali 10 pangkat min 5. Yang terakhir, ini khusus pasal yang kelima tentang ratusan ribuan yang diberi tanda garis bawah. Kita punya bilangan 250.000, angka 0 ini diberi garis bawah, maka mulai dari angka yang diberi garis bawah ke depan kita hitung itu adalah jumlah angka pentingnya. Jadi ada 4. Nah, angka komanya kan ada di sini. Untuk menjadi antara 0 dan 1, antara 1 dan 10, kita harus pindah komanya setelah 2. Pindahnya ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Banyak 5 kali, berarti kita punya 2,5. Ini kan termasuk ya, harus ditulis semua angka penting ketika dalam notasi ilmiah. 2,500 dikali 10. Tadi berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pangkat 5. Nah, jadi ini beberapa contoh pembuatan notasi ilmiah berdasarkan angka penting. Ya, selanjutnya adalah aturan operasi angka penting. Ini saya bagi dua, penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian, karena pada hakikatnya pengurangan itu adalah penjumlahan bilangan positif dan negatif, begitu juga perkalian. Pembagian itu adalah perkalian antara bilangan berpangkat positif dengan bilangan berpangkat negatif. Jadi pada dasarnya mereka itu sama. Nah, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan itu harus mengikuti angka taksiran ya. Angka taksiran itu adalah angka yang berada setelah koma desimal. Nah, angka taksiran yang mana yang diikuti adalah angka taksiran yang paling sedikit. Kita langsung coba kerjakan. Di sini ada pengurangan ya. 1,2 dikurangi 1,43. Angka taksiran atau angka setelah koma yang paling sedikit. Ketika pangkatnya ini sama. Ini adalah bilangan pertama. Dia hanya mempunyai 1 angka taksiran, sementara ini ada 2 angka taksiran. Maka nanti hasilnya dia harus juga memiliki 1 angka taksiran. Ya, coba kita hitung. Karena ini yang mengurangi ya, yang negatif lebih besar dari yang positif, maka harus dibalik. Kalau kalian hitungnya seperti ini, tidak dibalik ya bingung nanti ya menghitungnya. Jadi harusnya dibalik menghitungnya. Jadi 1,43 dikurangi 1,2. Jadi 3, 2, 0,23. Nah, angka taksirannya harusnya 1. Ya, karena ini negatif ya, jadi kita tulis negatif. Nah, untuk menghilangkan angka setelah taksiran itu namanya adalah pembulatan. Kita harus melakukan pembulatan. Ketika angka yang ingin kita hilangkan, misalkan angka ini adalah B, ya. Ketika B ini lebih besar dari 5, lebih besar dari sama dengan 5, maka kita akan naikkan angka taksirannya ini ditambah 1.
Ketika B lebih kecil dari 5, ya. Kalau sama dengan 5 tetap ditambah 1, maka kita tetapkan. Jadi tetap tidak diubah, ya. Angkanya ini tetap. Nah, sekarang 0,23, 3-nya ingin kita hilangkan karena dia berada di bawah 5, maka hasilnya adalah 0,2. Negatif, ya. Karena angka taksirannya harus yang paling sedikit. Di sini paling sedikit adalah 1. Selanjutnya adalah yang perkalian. Bagaimana? Perkalian dan pembagian mengikuti angka penting yang paling sedikit. Kalau tadi di penjumlahan dan pengurangan kita membahas tentang angka taksiran yang paling sedikit, di sini adalah angka pentingnya. Jadi angka penting keseluruhannya berapa, maka hasil akhirnya harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Contohnya di sini adalah 1,4, dia punya 2 angka penting, dan ini adalah 5, hanya punya 1 angka penting. Maka hasilnya di sini harus memiliki 1 angka penting. Ya, 1,4 dikali 5. Ya, ini juga setiap angka yang dikalikan 5, untuk lebih mudah ya meringankan otak kita, jangan benar-benar kalikan 5 ya, tapi kalian bagi 2 terus digeser komanya atau dikalikan 10. Ya, 1,4 dibagi 2 0,7. 0,7 digeser komanya jadi 7, ya. Nah, ini sudah sesuai ya, sesuai dengan nilai dari angka pentingnya, yaitu harus 1. Selanjutnya adalah penjumlahan. Ini sekarang kita melakukan penjumlahan, tapi di dalamnya ada notasi ilmiah, dalam bentuk notasi ilmiah. Bagaimana caranya? Kita perhatikan apakah orde atau pangkat dari nilai 10-nya di sini itu apakah sudah sama. Ini belum. Yang satu adalah 10 pangkat 4, yang satunya adalah 10 pangkat 3. Khusus penjumlahan, agar pengerjaannya lebih mudah nanti, kalian jangan ubah pangkat yang lebih tinggi menjadi pangkat yang lebih rendah, tapi ubahlah pangkat yang rendah menjadi pangkat yang lebih tinggi. Baru setelah itu angkanya bisa kalian jumlahkan. Karena ketika ordenya ini belum sama, maka angka tersebut belum bisa kalian jumlahkan. Kita ubah dulu. 2,11 dikali 10 pangkat 3. Ini komanya kan harus 10-nya kan harus pangkat 4. Karena dia naik 1, maka komanya harus berpindah ke kanan, ke kiri, ya, berpindah ke depan atau ke kiri jumlah 1 kali. Jadi 0,211 kali 10 pangkat, ya. Ini memiliki 3 angka taksiran ya. Jadi ada 3 angka taksiran, 2, 1 dan 1. Sementara kawannya yang ingin dijumlahkan dia hanya punya 2 angka taksiran, maka nilai akhirnya nanti juga harus mengikuti 2 angka taksiran ya. Jadi angka taksirannya itu baru kita lihat setelah ordenya sama ya. Maaf, ini seharusnya sudah pangkat 4 karena sudah kita geser tadi 1. Maka ini tinggal kita jumlahkan 2,54 ya, sudah sama pangkatnya. Kita jumlahkan. Ya, ini 1, 5, 7, 2. Nah, karena kita hanya butuh 2 angka taksiran, maka kita harus ubah ini, kita bulatkan jadi 2,75 saja ya. Kali 10 pangkat ini. Jadi ini jawabannya 2,75 kali 10 pangkat 4. Pangkat 4. Selanjutnya adalah perhitungan perkalian. Kalau tadi penjumlahan notasi ilmiah, sekarang perkalian notasi ilmiah. Yang perlu dilihat sekali lagi adalah angka pentingnya. Ini ada 2 angka penting, sementara ini hanya 1 angka penting. Maka hasil akhirnya nanti tidak harus harus memiliki 1 angka penting saja. Jadi hasil akhirnya saya kira langsung saja ya. Ini kalau kita bagi
Itu hasilnya kan 0,55 kali 10 pangkat 2. Ya, 1,1 dibagi 2, 0,55. Nah, agar komanya pindah ke kanan, maka ini harus kita tambah 1. Ya, kita kurangi 1 ya. Kalau pindah ke kanan itu justru negatif, kurangi 1. Jadi 5,5 kali 10 pangkat 1. Itu jawabannya. 5,5 kali 10 pangkat 1. Ya, baik, ini adalah aturan operasi angka penting. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasinya. Bagaimana aplikasi dari angka penting. Dari tadi kita bahas definisinya, aturannya, dan operasinya. Sebenarnya kita susah-susah menentukan dan menghitung angka penting itu untuk apa. Ya, baik, di sini saya akan memberikan contoh. Ini ada sebuah sepeda ya, misalkan sebuah pabrik ya, kita punya pabrik, salah satu pabrik kebanggaan kita, Polygon. Ini juga kebetulan sepedanya adalah sepeda Polygon. Nah, dalam sebuah pabrik sepeda tentu banyak sekali part atau bagian-bagian komponen sepeda yang harus dirakit, harus diproduksi dan kemudian dirakit menjadi sebuah sepeda. Nah, angka penting di sini adalah menentukan mana bagian-bagian yang harus dikerjakan secara presisi, secara pas, atau dalam bahasa sederhananya secara ketat nilai dimensinya. Di angka penting itu menentukan seberapa teliti kita harus mengukur atau membuat sesuatu. Jadi angka penting itu ditentukan oleh seorang, kalau dalam dunia engineer ya seorang insinyur atau engineer-nya itulah yang menentukan sesuai kebutuhan produksi atau sesuai kebutuhan teknologi yang digunakan. Nah, di sini misalkan kita lihat ya, ada beberapa komponen. Komponen yang paling sederhana misalkan kita di sini kita lihat shock depan ya, atau fork depan di sini. Nah, dimensi dari pipa yang warna putih ini dia harus benar-benar pas. Misalkan dalam satuan sentimeter ya, atau dalam satuan milimeter, dimensinya dia adalah 40,00 misalkan. Nah, itu kan kalau kita nulis 40,00, semuanya kan adalah angka penting. Kenapa? Misalkan saya adalah engineer-nya, kenapa saya harus memberikan dua angka taksiran atau dua tambahan angka penting selain angka 40? Karena misalkan ini meleset saja 40,01, misalkan meleset 0,01 mm saja, maka ini akan menjadi masalah terhadap performa dari suspensi ini. Ya. Sementara kalau kita lihat di sini ada saddle ya, saddle. Misalkan panjang saddle ini kita panjangnya saddle ini ditentukan misalkan 180 mm misalkan. Apakah perlu saya memberikan 2 koma atau 2 angka taksiran dalam pembuatan saddle? Ya, saya kira butuh satu saja, 0,1 saja. Misalkan dia meleset 180,05 ya, meleset 0,05, saya kira tidak akan jadi masalah terhadap performa dari saddle ini. Nah, itu adalah contoh dari satu bagian part ya. Kita coba lihat dari bagian lain. Ini ada contoh gambar lain di sini. Ya, ini adalah gambar palu. Saya kira palu ini membutuhkan ketelitian produksi di pabriknya yang lebih rendah daripada komponen-komponen sepeda tadi. Tapi jangan kalian sangka, di sini juga ada dua bagian atau dua sisi yang perlu kepresisian yang lebih tinggi dibanding bagian-bagian lainnya. Kita tahu di sini ada dua bagian ya. Kalau ini bahan karet, sementara ini besi ya. Ini adalah karet atau plastik. Nah, dua bagian ini bertemu di
lubang ini ya. Ini ada lubang kotak di sini. Dimensi dari besi dan karet, dia kalau dalam dunia engineer itu dalam bahasanya adalah kesesuaian sesak ya. Jadi harus pas di sini dan sedikit sesak. Akhirnya artinya dia ketika digunakan tidak mudah lepas. Nah, angka penting di area ini harusnya dia lebih teliti, artinya angka taksirannya juga lebih banyak dibandingkan dimensi-dimensi atau ukuran-ukuran yang lainnya. Misalkan berapa ukuran di bagian ini, diameternya berapa, atau diameter ini berapa, panjangnya ini berapa. Saya kira dimensi-dimensi yang lain itu masih boleh diberikan toleransi yang lebih longgar atau angka penting yang lebih sedikit. Jadi itu aplikasinya. Angka penting akan semakin banyak dibutuhkan ketika kita membuat komponen yang butuh kepresisian, butuh pas. Sementara angka penting akan lebih sedikit jumlahnya ketika kita menginginkan kemudahan produksi, artinya toleransi kesalahan ukur atau kesalahan produksinya lebih besar. Ya, saya kira ini video tentang angka penting. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.